Ulbah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang kisahnya sangat luar biasa. Dahulu ketika kota Madinah dilanda paceklik, ekonomi kaum muslimin kala itu benar-benar sangat sulit. Musim panas saat itu sedang berada di puncak. Angin musim itu juga membawa hawa panas, debu-debu berterbangan memotori atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih untuk istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma muda yang memang lagi ranum-ranumnya. Sebab, pohon kurma memang berbuah pada musim panas. Tahun itu bertepatan dengan tahun ke-9 Hijriah atau 1 bulan menjelang Ramadan. Bagi sahabat Rasulullah, perkembangan politik Islam di Madinah sangat luar biasa. Hal ini karena dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab yang menambah panas keadaan. Kala itu tersebar pula berita akan persiapan bala tentara Romawi yang akan menyerang. Hal ini mereka lakukan sebagai tindak lanjut dari kekalahan Perang Mu'tah. Pihak Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh pada peperangan tersebut, apalagi ini adalah peperangan Arab melawan Romawi yaitu Perang Tabuk. Kemudian, Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat tentang tujuan dan rencana untuk melaksanakan peperangan di daerah Tabuk. Mendengar adanya seruan jihad ini, maka kaum muslimin berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok negeri. Rasulullah juga mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka guna bekal bagi pasukan yang akan berangkat menuju medan perang. Di masa itu, ada seorang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Ulbah bin Zaid. Ulbah bin Zaid adalah lelaki dari suku Ansor dari kabilah Aus. Kala itu, ia adalah seorang fakir dan tidak memiliki harta benda untuk diinfakkan guna mendukung pasukan yang akan pergi berperang. Ia hanya dapat menyaksikan kesibukan kaum muslimin dalam mempersiapkan kelengkapan perang. Semua orang telah melengkapi dirinya dengan perlengkapan perang seperti baju besi, pedang, panah, tombak, unta, kuda dan lain-lain. Namun, Ulbah menyaksikan semua itu dengan kesedihan mendalam karena ia tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli peralatan perang tersebut. Pagi itu setelah sholat subuh, Ulbah mendengar Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mempersiapkan Jaisyul Usroh, maka untuknya surga." Setelah mendengar sabda Nabi itu, badan Ulbah lantas merasa panas dingin, apalagi dalam peperangan itu Rasulullah tidak menerima mujahid kecuali mereka yang memiliki kendaraan dan kelengkapan perang. Ulbah juga melihat ketika Rasulullah duduk di Masjid Nabawi, Rasulullah dikelilingi para sahabat. Tiba-tiba, Abu Bakar datang sambil membawa uang sebanyak 4.000 dirham, lalu beliau serahkan kepada Rasulullah guna keperluan perang. Melihat uang sebanyak itu, maka Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Apa yang engkau sisakan kepada keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan Allah beserta Rasulnya." Rasulullah lalu berkata, "Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti harta Abu Bakar." Kemudian, sahabat Umar datang dengan membawa setengah hartanya, lalu Abdurrahman bin Auf datang dengan membawa 200 ukiah perak, lalu sahabat Utsman datang dengan membawa 1.000 dinar dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Para sahabat yang bukan dari golongan berada juga datang berinfak dengan apa yang mereka miliki. Melihat hal itu semua, pulanglah Ulbah dengan membawa kesedihannya. Sampai larut malam ia tidak bisa tidur memikirkan dirinya yang tidak dapat berinfak dan membeli peralatan perang seperti para sahabat lainnya. Dia hanya membolak-balikkan badannya di atas tikarnya yang lusuh. Selintas timbul dalam pikirannya untuk mengurangi kegundahan hati. Maka ia pun berwudu lalu melaksanakan sholat. Kemudian ia pun menangis, menumpahkan semua kesedihannya kepada Zat yang memiliki isi langit dan bumi, lalu berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. "Ya Allah, Engkau memerintahkan berjihad, sedangkan Engkau tidak memberikan aku sesuatu yang dapat aku bawa berjihad bersama Rasulmu. Engkau juga tidak memberikan di tangan Rasulmu sesuatu yang dapat membawaku berangkat. Maka, saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari semua perbuatan zalim mereka terhadap diriku dari perkara harta, raga atau kehormatan." Doa itu ia ucapkan berulang-ulang kali seakan-akan ia berkata, "Ya Allah, tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana yang lainnya telah berinfak. Seandainya aku memiliki seperti yang mereka punya, aku akan lakukan untukmu demi jihad di jalanmu. Yang aku punya hanya kehormatan, kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan malam ini untukmu." Subhanallah, alangkah jernihnya doa tersebut keluar dari seseorang yang tidak punya sebuah kedermawanan berbentuk harta. Pagi harinya, Ulbah lalu mengikuti sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah. Telah ia lupakan air mata yang telah tertumpah di atas sajadah tadi malam. Tetapi, Allah lantas tidak menyia-nyiakannya. Allah lantas menghabarkan semua cerita tersebut kepada Rasulullah melalui perantaraan malaikat Jibril. Setelah selesai sholat, Rasulullah lantas bersabda, "Siapa yang tadi malam telah bersedekah hendaklah ia berdiri." Namun, tidak ada seorang pun dari para sahabat yang berdiri, dan Ulbah pun tidak merasa bahwa ia telah bersedekah. Tiba-tiba, Rasulullah mendekati Ulbah dan berkata, "Bergembiralah wahai Ulbah, demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya sedekahmu tadi malam telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima."
Mendengar hal itu, alangkah bahagianya Ulbah. Doa yang ia panjatkan tadi malam sebenarnya adalah upaya dan usaha dari orang miskin yang tidak punya harta. Ternyata, Allah mendengar rintihan dan jeritannya. Doanya ternyata menembus dan mengguncangkan arsy karena saking tulusnya. Dari kisah ini kita belajar, bahwa tidak selamanya memberi itu harus dengan berupa materi. Semoga kita semua bisa meniru akhlak dan ketulusan sahabat Ulbah ini, amin.